100% salah. Oke, menurut orang ini, menurut makhluk ini, apa yang didefinisikan oleh para ulama, yang dipelajari oleh santri di pondok itu salah katanya. Oke, apa yang dianggap salah oleh orang ini? Yang paling pintar di dunia ini apa katanya ini? Lihat. 100% Pak. Karena bisa dicek di Google. Sekarang di Google boleh. Aduh, ngeceknya lewat Google lagi. Al-Googli. Semuanya jangan diambil dari Google, Pak. Agama itu harus datang kepada guru, kepada ahlinya. Google lagi. Takbiratul ihram itu diartikan begini. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya dianggap halal. Memang seperti itu definisi yang disampaikan oleh para ulama, bahwa takbiratul ihram itu adalah takbir sholat ya, yang kemudian mengharamkan apa yang sebelumnya halal begitu. Ya opo orang ini, padahal sudah betul kok malah disalahkan 100%. Kasihan umat yang hadir yang mengikuti pemikiran sesatnya itu loh. Nah, dengar nggak gitu? Takbir yang mengharamkan, karena takbiratul ihram tadi ada kaitannya dengan haji, ada ihram haji. Takbiratul ihram. Ya, mirip tuh nanti. Takbiratul ihram itu diartikan dengan takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal. Ya memang. Contohnya apa? Makan, minum. Betul. Bahkan ini juga bisa kita temukan ya, bisa kita lacak dalam kitab I'anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in. Di juz 1 halaman 244 ketika beliau mengatakan summiya bidzalik, kenapa disebut dengan takbiratul ihram atau takbiratul tahrum. Jadi ada dua nama, takbiratul ihram atau takbiratul tahrum. Kenapa? Li'annal musalliya yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidadis salati. Jadi kenapa disebut takbiratul ihram? Karena mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Seperti apa misalnya? Di sini ada penjelasan ketika ditafsiri atau disyarahi oleh beliau, apa? Wahiyya kal akli, seperti makan, kemudian seperti minum, wasyurbi wal kalam, dan seperti berbicara, begitu. Ya memang sudah betul. Kenapa kemudian Anda salahkan? Bahkan Anda mengatakan 100% lagi. Bicara, kentut, kemudian saya tanya, nah ini sudah kalau habis Idul Adha itu ini sudah mulai menggunakan rasional. Dia sudah mulai menggunakan akal. Jadi agama ini bukan akal-akalan, Pak. Agama itu adalah wahyu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para sahabat, apa yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan akal-akalan. Ya itu kan biasanya dapat dagingnya dapat berapa biasanya? Ya 3-7 on. Nah ternyata siang sholat, kemudian ada selilitnya itu 1 on gitu. Kok ada selilit 1 on? Mau bercanda tapi bercandanya garing, nggak lucu. Itu katanya profesor doktor. Kalau ada selilit itu, kamu makan itu dosa apa enggak? Boleh mikir. Nah dia sudah mulai mempermainkan akal ini. Padahal ini penjelasan ulama memang seperti itu, betul, takbiratul ihram. Jadi ini hanya perkara masalah penamaan takbiratul ihram, tapi dia permasalahkan gitu loh. Ya memang orang nggak punya kerjaannya seperti ini, ngorek-ngorek agama. Gimana? Loh, haram itu definisinya apa? Tuh kan, larinya malah kemana-mana. Kok bisa gitu? Haram itu definisinya adalah kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu makan selilit kunyit itu dosa apa enggak? Nah kan, dia. Jadi kalau sholat kemudian ada sisa makanan di gigi itu gimana? Padahal dalam hal ini ulama itu sudah menjelaskan kalau memang sedikit dan tidak mau tidak mau harus ditelan sedikit, tapi dan itu juga tidak ada unsur kesengajaan, maka itu tidak masalah. Walaupun lebih baik diludahkan. Dan perlu diingat, meludah di saat sholat itu kan boleh. Meludahkan sisa makanan di saat sholat itu boleh. Diludahkan kemana? Ya ke sakunya lah. Tidak boleh diludahkan ke masjid. Ya enggak, tapi batal. Loh, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya batal atau dosa? Loh. Jadi dia berupaya memainkan akal pikiran seseorang ya. Batal. Tapi dosa apa enggak? Enggak, loh berarti bukan haram dong. Jadi menurut dia itu penamaan takbiratul ihram itu salah menurut dia. Padahal memang ini yang dijelaskan oleh para ulama.
Ya kan? Aduh. Dalam hadisnya memang Rasul bersabda begini, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ya kan? Kalau kemudian kalian akan melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Nah, kemudian dinamakan oleh para ulama itu dengan takbiratul ihram atau takbiratul taharrum. Karena faktanya memang nggak boleh makan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Logikanya kan gitu, ya kan? Hmm. Artinya apa? Kan pakai logika kan? Jadi kepada teman-teman itu memang hati-hati ya terhadap orang-orang seperti ini nih. Memang hati-hati. Karena orang seperti ini padahal sudah jelas dalam Islam itu semuanya definisinya ada, semuanya lengkap. Tapi ya namanya orang bermasalah ya. Jadi dia masih bikin aja kasus-kasus tertentu begitu. Padahal sebenarnya bukan kasus, bukan suatu masalah begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua selamat ya.